Selamat siang Pak Gale. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya. Oh iya, saya ini akan melakukan coaching ya dengan Bapak Gale. Kira-kira kapan bisa dilakukan? Mungkin bisa dilakukan nanti ketika hari Senin saja. Oh gitu. Terus gimana perasaannya Pak Gale ketika nanti saya akan melakukan supervisi akademik ini? Wah ini jadi mungkin nanti saya bisa senang. Kenapa? Karena nanti ketika disupervisi saya bisa tahu kekurangannya nanti gimana, hal apa yang harus saya rubah, saya tambahkan ketika supervisi nanti. Pembelajaran itu sekarang harusnya kayak gimana toh? Baik. Ketika saya besok observasi di kelas Bapak, pelajaran dan materi apa yang akan diberikan pada anak-anak? Untuk yang sekarang materi untuk anak-anak itu tentang pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat. Oh, baik, oke, materinya tentang hukum pewarisan sifat ya. Ya. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri ya Pak, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oh ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Gale. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam rancangan pembelajaran itu apa? Yang saya tuliskan di RPP itu ada dua. Jadi yang pertama itu tentang memahami hukum pewarisan sifat. Ya. Yang kedua menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Oke. Berarti yang pertama memahami hukum pewarisan sifat, yang kedua adalah menjelaskan pewarisan sifat pada manusia ya. Baik, kalau begitu area pengembangannya bagaimana Bapak? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Diharapkan pada materi tersebut siswa itu nanti bisa memahami hukum pewarisan sifat yang nantinya melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar. Wah, bagus sekali itu. Dari dua tujuan tersebut ya, Bapak sampaikan kepada saya kompetensi apa yang ingin Bapak harapkan. Kita sebagai guru dan juga kompetensi yang ingin bisa diberikan kepada siswa atau anak-anak itu. Jadi sesuai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin siswa lebih kolaboratif, lebih aktif, lebih mandiri, sehingga mereka dapat lebih mudah menguasai materi yang saya berikan. Begitu, kira-kira nanti seperti itu. Ya. Jadi harapannya kepingin anak-anak didik itu lebih aktif ya. Kemudian dapat berkolaborasi dengan temannya untuk mencapai target yang diinginkan. Begitu ya Pak Gale. Kira-kira tantangan apa nih yang Pak Gale hadapi selama ini, selama jadi guru? Tantangan yang saya hadapi itu gini Bu. Terkadang murid itu merasa bosan ketika pembelajaran, kurang bersemangat. Setiap pembelajaran itu pasti ada tidak bersemangatnya. Nah, apalagi kalau sudah jam-jam terakhir itu Bu, itu semangatnya turun gitu Bu. Ngantuk ya? Iya, mungkin karena siswa itu sudah capek. Diforsir dari jam pertama gitu. Nah, di sini tantangan saya bagaimana membuat siswa itu nanti bisa lebih tertarik ketika pembelajaran sehingga mereka itu tidak bosan, lebih aktif, lebih bersemangat. Wah, bagus sekali itu tantangannya Pak Gale. Bagaimana upayanya Pak Gale untuk mengoptimalkan kelas itu hidup gitu ya Pak ya? Iya. Jadi anak-anak itu aktif, kreatif gitu dan mandiri seperti itu. Jadi untuk mencapai strategi keberhasilan Pak Gale ini, pembelajaran yang Bapak munculkan kepada anak-anak itu apa Pak? Nah, saya nanti akan menyiapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang mana sebelumnya saya akan melakukan pemetaan siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sehingga dengan begitu harapannya kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi. Wah, bagus sekali itu Pak Gale. Saya sepakat ya dengan apa yang akan dilakukan Pak Gale. Kemudian indikator apa nih yang
ketika pembelajaran yang Pak Galih sajikan kepada anak di kelas itu dikatakan sukses? Yang pertama itu, pembelajaran dikatakan sukses itu pada saat kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi. Dan di sini biasanya indikatornya kita lihat daya interaksi siswa itu. Apakah ada peningkatan? Mungkin itu indikator yang jadi pola pikir saya. Dan juga menurut saya, jadi guru itu setidaknya dalam pikiran siswa itu gimana cara jadi guru yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Kedatangannya itu ditunggu-tunggu. Itu mungkin nanti jadi tolak ukur pembelajaran bisa sukses. Jadi panutan ya? Ya, jadi panutan. Iya, bagus sekali itu. Baik, serangkaian dan percakapan ini saya melihat dari persiapan Pak Galih ya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan sudah menyiapkan RPP yang berdiferensiasi ya. Kemudian Pak Galih juga menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sesuai dengan yang diharapkan ya, semoga Pak Galih semakin sukses ke depannya ya Pak. Sekali lagi semangat ya Pak Galih ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bisa saya akhiri ya percakapan kita hari ini. Kita ketemu nanti di pasca ya, di observasi dulu. Di observasi. Ya. Setelah observasi baru kita bertemu lagi di pasca observasi. Oke, terima kasih Pak Galih. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.